Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jushitanmen episode ke-118. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Yuho telah mengetahui bahwa sebenarnya Kekaisaran Matahari Bulan bertindak seolah-olah akan menyerang Kekaisaran Xinglo, padahal target mereka yang sebenarnya adalah Kekaisaran Tianhun. Nah, Juju yang mengetahui kabar mengenai penyerangan Kekaisaran Tianhun tersebut langsung melepaskan perintah untuk merebut kembali Gunung Mingdo dengan tujuan agar pasukan Kekaisaran Ryu bisa dipecah dan tidak akan menyerang habis-habisan Kekaisaran Tianhun. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bakalan epic banget karena selain Yuho bakalan temu kangen sama Ayang Wandong yang sekarang sudah kembali ke identitas aslinya Tang Wutong. Ternyata rencana yang dianggap sudah merupakan pilihan terbaik bahkan oleh Yuho sekalipun itu justru menjadi malapetaka karena pasukan militer dan Master Roh Suci pimpinan Juju justru diluluh lantakan oleh Dolu Dewa Kematian, di mana sang Dewa Maut itu disinyalir merupakan Master pembimbing roh terkuat di dunia, sekaligus juga musuh utama dalam Solen 2 ini. Waduh, gimana tuh cerita selanjutnya? Langsung aja tuh kita terobos. Seperti yang sama-sama kita lihat di episode sebelumnya, setelah mengetahui bahwa jalur menuju Gunung Mingdo memang tidak dijaga oleh banyak prajurit Kekaisaran Ryu, Juju pun langsung mengeluarkan perintah untuk memulai invasi dan merebut kembali jalur perbatasan strategis antar dua kekaisaran tersebut. Pasukan Master Roh Suci yang dia bawa juga tampak begitu percaya diri dan semakin gencar menghancurkan semua alat pembimbing roh pertahanan yang dimiliki Kekaisaran Matahari Bulan. Bahkan berpikir bahwa sepertinya kemenangan sudah pasti akan jatuh ke tangan Kekaisaran Xinglo. Menyaksikan alat pembimbing roh pertahanan Kekaisaran Ryu sudah habis-habisan, pasukan Master Roh Suci Kekaisaran Xinglo pun semakin nafsu untuk segera merebut kembali Gunung Mingdo. 融合体，双强点破。 Singkat cerita, akhirnya hampir seluruh pasukan Master Roh, prajurit maupun alat pembimbing roh Kekaisaran Ryu yang ada di sekitar Gunung Mingdo telah habis dibabat pasukan Master Roh Suci Kekaisaran Xinglo. Sehingga Juju pun berpikir bahwa merebut garis pertahanan Mingdo bukan sebuah masalah lagi dan seharusnya Kekaisaran Ryu akan segera membagi kekuatan mereka demi mencegah kejatuhan Gunung Mingdo. Sementara itu Yuho masih terus mengikuti rombongan Master Roh Suci dalam diam dan entah kenapa dia terus merasakan ada sesuatu yang aneh dari semua ini. Tepat ketika Yuho menyebarkan deteksi spiritualnya, rombongan Master Roh Suci telah menerobos pertahanan terakhir Kekaisaran Ryu dan hendak merebut puncak gunung utama tersebut. Tapi tiba-tiba Yuho tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia merasakan aura kehancuran yang sangat padat hingga membuatnya berpikir untuk segera menjauh dari puncak utama Gunung Mingdo dengan teknik teleportasi tulang kaki kiri serigala kera. Sementara Yuho berjibaku melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, kekuatan penghancur yang sangat mengerikan menyebar dari dalam puncak utama Gunung Mingdo dan hanya dalam beberapa waktu yang singkat langsung mengubah seluruh pasukan Master Roh Suci pimpinan Juju menjadi tumpukan tulang belulang tak bernyawa. Jangankan rombongan Master Roh Suci yang tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk melarikan diri, Yuho yang sudah menggunakan teknik teleportasi pun masih terkena dampak dari ledakan kekuatan penghancur mutlak tersebut. Bahkan Tianmeng menyebut kalau Yuho berteleportasi sedikit saja sedetik lebih lambat, maka pemuda itu akan kehilangan nyawa dan lautan spiritualnya. Pernyataan Tianmeng tidaklah berlebihan karena seumur hidupnya baru kali ini Yuho merasakan begitu dekat dengan kematian. Kekuatan penghancur dahsyat itu pun membuat Yuho semakin dibuat terbagung dengan kekuatan Kekaisaran Ryu dan penasaran tentang ahli macam apa sih yang bisa melepaskan kekuatan penghancur seperti ini atuh. 主奉上的那股力量
Baru setelah berpikir sebentar, Yuho kemudian teringat akan percakapannya dengan Pak Guru Suan Jiwen tentang sosok master pembimbing roh terkuat yang ada di Kekaisaran Ryu. Sosok ini belum mencapai tingkat 10 yang dapat disejajarkan dengan seorang dewa, namun hampir mendekati itu karena dia berhasil menciptakan sebuah alat pembimbing roh terkuat di seluruh benua. Saking OP-nya dalam hal alat pembimbing roh, sosok itu disebut sebagai dewa kematian dan memang telah menciptakan alat pembimbing roh yang mampu mencabut nyawa bahkan seorang master dunia roh sekalipun. Karena kekuatan yang mengerikan itulah Suan Jiwen berharap Yuho tidak akan pernah menghadapi sang dewa kematian secara langsung. Sementara Putri Juju tidak bisa menahan keterkejutan dan goncangan jiwa yang luar biasa setelah serangan mengerikan dari dalam puncak utama pegunungan Mingdo. Yuho sudah menyimpulkan bahwa pegunungan ini akan menjadi jurang pemisah yang tidak akan bisa ditembus Kekaisaran Xinglo. Karena itulah Yuho berpikir untuk berhenti akting sebagai prajurit rendahan dan segera kembali ke Akademi Shrek untuk melapor pada Pavilion Dewa Laut. Ketika Yuho melakukan perjalanan kembali ke Akademi, Juju di hadapan pasukan yang tersisa tidak dapat menahan air mata penuh rasa bersalah dan meminta maaf atas keegoisan serta ketidaksabarannya hingga membuat Kekaisaran Xinglo menderita kerugian besar. Daiho berlutut di hadapan Juju ketika meminta sang tuan putri kekaisaran itu tidak menanggung rasa bersalah sendirian karena dia sebagai panglima perang kekaisaran juga turut menyetujui strategi perebutan Gunung Mingdo. Dan lebih dari itu, Daiho berpikir bahwa saat ini hal terpenting yang harus mereka lakukan adalah mengungkap ledakan pilar energi dari dalam puncak utama pegunungan Mingdo demi mencegah pasukan kekaisaran mereka jatuh ke jurang yang sama untuk kedua kalinya. Berkaitan dengan hal itu, Daiho menyebutkan bahwa dia mengenal seseorang yang mungkin mengetahui rahasia di balik pilar cahaya, di mana orang yang dimaksud tidak lain adalah putranya sendiri, Dai Loli. Loli masuk ke dalam aula begitu Daiho memanggil namanya dan berlutut demi memberikan penghormatan pada panglima perang serta tuan putri kekaisaran tersebut. Tanpa banyak babi bu, Daiho langsung bertanya siapa orang yang membimbing Dai Loli sampai mengetahui rahasia kekaisaran Ryu. Namun karena janjinya kepada Yuho, Loli tetap diam meski bapaknya terus memberikan tekanan. Bahkan Dai Yuhang yang berusaha membela adiknya pun tidak luput dari amukan bapaknya. Dan baru setelah melihat Dai Loli bersikeras untuk diam, Daiho pun memahami bahwa sepertinya putranya ini telah membuat janji yang tidak bisa dia langgar kepada sang penolong. Karena itulah alih-alih memaksa Dai Loli mengungkap identitas si penolong, Daiho meminta Loli mengkonfirmasi apakah penolong ini merupakan orang yang sama dengan pemuda bertudung yang telah menyelamatkan nyawanya 2 kali. Dai Loli sangat terkejut ketika bapaknya menyebutkan satu persatu karakter Yuho, mulai dari kekuatan spiritual, tinggi badan, bahkan perawakan yang memang tidak salah lagi dimiliki oleh kakak tirinya. Karena tidak bisa mengelak lagi, Dai Loli pun mengangguk dan membuat Daiho langsung menghela napas lega memahami bahwa putranya memang dibimbing oleh sang penolong dan selama orang itu yang ikut campur, Daiho akan segera segalanya pasti baik-baik saja. Akhirnya Daiho pun mengungkap bahwa sosok penolong ini telah menyelamatkan nyawanya 2 kali dan fakta tersebut langsung membuat seisi aula terdiam dalam keterkejutan. Sementara Daiho menceritakan jasanya kepada semua orang yang ada di dalam aula, Yuho telah melewati perjalanan cukup panjang sampai akhirnya sampai di kota Shrek dan menaiki pembimbing roh tipe transportasi yang menjadi lokasi pertemuannya dengan Wandong untuk pertama kali. Meskipun sudah berusaha untuk ikhlas, dalam hati dia tidak dapat dipungkiri bahwa bayangan kekasih hatinya itu terus saja berkecamuk dalam pikirannya. Sampai Yuho mulai salah mengenali orang dengan kemiripan tertentu dengan Wandong sebagai kekasihnya. Yuho mulai memikirkan bagaimana dia bertemu dengan Wandong di tempat Dewa Laut menemukan takdir cintanya dan bertanya-tanya di manakah cintanya sendiri berada saat ini.
Yuho berusaha mengembalikan kewarasannya sendiri dan kembali fokus pada tujuan utamanya, kembali ke Akademi Shrek. Pemilik mata takdir itu menyusuri jalan Akademi Shrek dan bergegas menuju halaman dalam di mana pavilion Dewa Laut berada. Perawakannya yang gagah dan tampan serta auranya yang begitu kuat menarik perhatian murid-murid yang berada di akademi, di mana pada waktu yang sama ada sosok lain yang menerima perhatian yang sama. Yuho awalnya tidak menyadari keramaian dan apa yang terjadi di sekitarnya, namun dia mulai merasakan ada sosok familiar yang saat ini berada di dekatnya, sehingga langsung berusaha mencari-cari sosok tersebut. Dan ternyata perasaan familiar itu berasal dari sosok yang begitu dia rindukan. Siapa lagi kalau bukan kekasih hatinya Wang Dong-er. Tanpa menunggu lama, Yuho langsung melantunkan namanya dengan penuh kerinduan, dan begitu sosok itu membalikan badan, Yuho tidak bisa menahan diri untuk merengkuhnya ke dalam pelukan, sebuah pelukan erat. Yuho hampir lupa kapan terakhir kali dia menyesap wangi tubuh yang menenangkan pikirannya, atau kapan terakhir kali dia menyentuh surai seindah langit biru yang menjingga ini dengan jemarinya. Sosok Wang Dong-er yang dia lihat kali ini cukup berbeda, namun di mata Yuho segalanya masih sama. Dan Yuho sangat bersyukur bisa mendekap gadis ayu itu sekali lagi. Namun ketika masih terhanyut dalam kegembiraan dan menikmati setiap jeda kerinduan yang sedang dia lepas dengan memeluk Wang Dong, tiba-tiba saja ya sosok yang dia peluk malah meledakkan kekuatannya sendiri dan memunculkan sayap kupu-kupu radian dari balik punggungnya dengan marah, seolah tidak terima dilecehkan di depan umum oleh cowok red flag entah dari mana ini. Yuho buru-buru memperkenalkan dirinya sendiri, namun Wang Dong tampak sama sekali tidak mengenalinya. Bahkan kekasihnya menegaskan bahwa dia bukanlah Wang Dong-er, melainkan Tang Wutong yang menandakan bahwa Putri Tangshan itu sudah mendapatkan identitasnya kembali. Alhamdulillah akhirnya Wutong resmi debut ya guys ya, udah nggak jadi Wang Dong maupun Wang Dong-er lagi. Yuho yang ditinggal begitu saja hanya bisa menekan perasaannya dan mengingat perkataan Niu Tian tentang Wang Dong yang bangun dari tidur panjang dalam kondisi hilang ingatan, dan sepertinya dia baru saja mengkonfirmasi pernyataan tersebut secara pribadi. Meskipun sedih karena Wang Dong benar-benar melupakannya kayak kalian tuh lagi sayang-sayangnya diputusin, Yuho berusaha bersabar karena dia sudah berjanji akan membuat kekasihnya ingat apapun yang terjadi. Setelah pertemuan tidak terduga dengan Wang Dong-er alias Tang Wutong, Yuho pun kembali fokus pada tujuan utamanya, yaitu melaporkan hasil investigasinya kepada para tetua pavilion Dewa Laut yang secara kebetulan juga sedang mendiskusikan hal yang sama. Informasi yang didapatkan Xuanji dan Pavilion Dewa Laut adalah serangan besar-besaran yang dilakukan Kekaisaran Matahari Bulan pada Kekaisaran Tianhun, di mana akibat dari serangan tersebut salah satu Kekaisaran Pecahan Tiando itu mengalami kerugian luar biasa dan kehilangan banyak kota besar. Du Bushi juga disergap oleh rombongan Master Roh jahat dari Sekte Roh Kudus hingga akhirnya mengalami kekalahan. Melihat situasi politik dan perang yang semakin tidak terkendali kayak di depan anggota DPR, DPR lagi, di gedung DPR, Song Yunji berpikir bahwa sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk ikut campur urusan kekaisaran lain dan fokus untuk memperkuat diri sendiri, karena tidak ada jaminan Kekaisaran Ryu tidak akan melakukan hal yang sama pada Akademi Shrek. Yan Zhaozi juga menyetujui hal itu dan langsung mengeluarkan beberapa usulan utamanya dalam meningkatkan investasi pagoda roh, alat pembimbing roh, dan sekte Tang. Pernyataan Song Yunji dan Yan Zhaozi merupakan hal paling logis yang bisa mereka lakukan sekarang, dan oleh karena itulah Xuanji juga menyetujuinya sebelum menanyakan kepada BB tentang jumlah investasi alat pembimbing roh sekte Tang yang miliki. Menurut BB saat ini sekte Tang dapat mempersenjatai 500 master pembimbing roh yang membuat Xuanji merasa lega hingga kemudian memerintahkan pembentukan tim master pembimbing roh sekte Tang yang membuat baik BB maupun Yuho merasa sangat senang. Astagfirullahaladzim.
Suanji meminta Sekte Tang untuk merekrut bakal anggota tim Master Pembimbing Roh Sekte Tang dari berbagai lapisan, mulai dari murid akademi maupun pasukan pertahanan kota yang memang dinilai memiliki potensi untuk menjadi Master Pembimbing Roh. Suanji juga memerintahkan Xian Lin Qian Dodo, dan Yan Zhouze untuk mengawal pembentukan tim Master Pembimbing Roh Sekte Tang ini sebelum kemudian meminta Yuho untuk kembali ke garis depan pasukan. Karena bagaimanapun, pemuda itu adalah satu-satunya prajurit tunggal ekstrim yang mereka miliki. Suanji juga menyinggung tentang alat pembimbing roh sinar kematian yang sebelumnya Yuho lihat dan meminta pemuda itu untuk menyelidikinya apabila memiliki kesempatan. Penyelidikan ini pasti akan menjadi operasi yang berbahaya dan oleh karena itulah tetua Pavilion Dewa Laut akan memerintahkan beberapa murid tambahan seperti Susansi, Jiang Nanan, juga Tang Wutong untuk ikut bersama Yuho. Demi memperlancar operasi, Pavilion Dewa Laut juga akan menyiapkan dokumen resmi dan memperkenalkan para anggota tim penyelidikan kepada Adipati Macan Putih. Pertemuan resmi dengan bapaknya memang membuat Yuho cukup terkejut, namun yang lebih membuatnya terkejut lagi adalah nama Tang Wutong yang menyebabkan Yuho merasa sangat antusias memahami bahwa dia akan bertemu dengan kekasih yang begitu dia rindukan sekali lagi. Dia tanpa diduga-duga ternyata Yuho malah CLBK sama Wandong di Akademi Strike nih guys. Ya meskipun sekarang Wandong udah nggak ada ya karena udah balik ke identitas aslinya alias Tang Wutong. Nah kira-kira Yuho bisa nggak ya ngembaliin ingatan Wutong tentang masa lalu mereka? Terus apa yang bakal Wutong lakukan kalau suatu saat dia terkejut siapa Yuho dan betapa berharganya Akang buat dia? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Ya Rama di sini pamit, bye bye.